Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa di hari Jumat ini pemirsa, semoga saudara yang sudah menjalani hari-hari doa untuk menjadi seorang pengusaha juga bertambah ilmunya. Dan saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, agar diri saya pun bisa menjadi pengusaha. Amin. Yang saleh tentunya. Saya bersama Anda semua sama-sama sedang belajar. Saya sedang mengintip-ngintip nih, pengen jadi pengusaha apartemen. Enak gitu kayaknya kalau punya apartemen yang kemudian penghuninya bisa sholat malam bareng-bareng, bisa sholat subuh bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya, karyawan-karyawati Antep ya, siap-siap nih. Bentar lagi saya punya apartemen. Insya Allah kalau nggak salah di daerah Jatiwarna kalau menjadi, insya Allah. Terus di Ketapang juga di pesantren Darul Quran. Ini lagi saya atas izin Allah lagi saya bawa. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kan prinsipnya. Jadi ada sebidang tanah 5.000 meter bersama kawan-kawan di Darul Quran. Kita juga rencana bikin apartemen buat wali santri. Insya Allah. Ini kan proses kemudian menjadi seorang pengusaha. Saya terus terang belajar juga loh. Saya belajar juga tentang apa yang saya ucapkan ini. Ketika saya pengen punya apartemen buat wali santri, lalu saya bilang kepada kawan-kawan di pesantren Darul Quran, belajar sama saya bareng, belajar dengan saya yang di TV. Yuk kita bawa, kita pengen jualan apartemen, kita pengen bangun apartemen buat wali-wali santri. Daripada wali santri misalkan datang dari Riau, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Manado, dari Riau, dari kemudian Australia, dari Singapura, Malaysia, dia kemudian nginep di hotel-hotel yang lain. Alangkah sedapnya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya bila kemudian kita bangun di apartemen. Tapi sebelum kita bicara jauh, bicara rapat, bicara planning, bicara kemudian apalagi langkah strategi, yang paling utama yang harus mendengar doa kita adalah Dia yang Maha mendengar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kurang apa coba? Dia nabi. Kurang apa coba? Tapi dalam mendidik anaknya, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, membuat keluarganya menjadi sejahtera, Nabi Ibrahim sangat sekali mengandalkan doa. Saya bisa sebut contohnya misalkan di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14. Bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, agar negeri yang didiami oleh Ibrahim, yakni negeri Makkah, bisa menjadi negeri yang kemudian sejahtera, baldatun thayyibatu rabbun ghafur. Negeri yang gersang, tapi Allah diminta sama Ibrahim agar menjadikan negeri ini menjadi negeri seberkah-berkahnya, sekaya-kayanya. Dan bahkan penduduknya pun diminta oleh Ibrahim alaihissalam, bukan cuma anak turunannya, menjadi penduduk yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Surah Ibrahim ayat 35 dan sampai kemudian 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Nyata sekali ya, Nabi Ibrahim ini mengandalkan betul doa kepada Allah. Kalau kita kan enggak, ngandelin ilmu kita, bisa nih saya ngerti ini ilmu cetakan, punya modal 500.000 udah bisa jalan nih. Ntar dulu. Harusnya baik kita punya modal ataupun tidak, baik kita mengerti ataupun tidak, baik kita tahu bagaimana cara menjual ataupun tidak, kita andelin doa sebaik-baiknya senjata buat pengusaha. Ya, kita maju lagi nih ke ayat yang ke-37. Rabbana inni
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Nabi Ibrahim akrab sekali sama Allah sampai dia memuji Allah Tuhannya, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha mendengar doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minin وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Kita mohon pada Allah agar kita panjang umur dan punya ilmu yang bermanfaat. Pemirsa, kita langsung ke tulisan kita. Yang kemarin ya, saya tidak bahas lagi secara rincinya, maksudnya secara urutannya, tapi kita akan coba bahas secara rinciannya. Ketika saudara menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saudara memvisualkan itu bahwa kita ini Bismillah, jadi dengan nama Allah, gitu. Dengan nama Allah kita memohon, kita usaha ini dengan nama Allah, bukan dengan bantuan sekedar modal, sekedar ilmu pengetahuan, network, jaringan, turunan, pengalaman, proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, ketika saudara kemudian menyeru salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi pada saat yang bersamaan saudara kemudian bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina. Itu saudara visualkan gitu loh, bahwa Rasulullah ya, yang kita salawatkan ini, yang kalau hari Jumat salawat ini dibawa langsung kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menghadiahkan lagi langsung kepada kita atas izin Allah. Ini mendorong, mendukung kita punya usaha. Wow. Ketika saudara menyebut astagfirullahaladzim, sebenarnya ketika saudara tidak menjabarkan pun dengan otak saudara, maaf dengan lisan saudara, tapi saudara boleh menjabarkan dengan pikiran saudara. Tentu lebih cakep lagi kalau saudara banyak minta ampunnya juga dengan lisan. Contoh, saudara pengen jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sebelum saya minta, saya mohon ampun dulu ya Allah. Pantas kagak saya jadi pengusaha ya. Ini dikasih kerjaan dikit aja, saya masih ikut sama orang. Bawaannya udah khawatir melulu. Apalagi saya punya karyawan, apalagi nanti saya punya orang ikut dengan saya. Ya Allah, belum kaya aja saya jadi orang, udah kesiangan mulu sholat subuhnya. Belum kaya aja saya jadi orang, udah gak perlu sholat duha sama Engkau ya Allah. Astagfirullah ya Allah, pantas gak saya jadi pengusaha ya Allah. Kalau sama Quran saya jauh, sebut gitu. Nih, astagfirullah. Tapi bila mana saudara sanggup langsung membungkus dengan pikiran saudara, zap gitu, apa yang menjadi dosa-dosa sip, bungkus, ya sudah, sebut saja astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pada saat yang bersamaan, saudara membayangkan. Kita latihan ya. Kita latihan ya, sambil saudara baca istighfar ini, saudara sambil merenung apa yang menjadi dosa-dosa saudara. Insyaallah pasti bisa. Semua meram ya. Kameramen jangan meram, kita malah nggak bisa nge-shot ya. Yang lain aja, pemirsa, terus floor director yang di studio, kita belajar dengan mengucap astagfirullahaladzim
dan tidak menyebut satu demi satu dosa. Kebayang tidak dosa yang kita lakukan. Hingga kemudian itu kita bawa kepada Allah Ta'ala. Tadi ya, kita mulai. Kita heningkan diri kita hanya mengucap astagfirullah, latihan, pikirin apa yang menjadi dosa kita dan mohonkan ampun pada Allah. Astagfirullah. Udah ada yang kebayangkan sering nonton DVD porno. Ya, terus. Astagfirullah. Kebayangkan nyakitin istri. Astagfirullah. Kebayang suka telat sholat. Astagfirullah. Kebayang ya, ketika kita punya lisan sering ngomongin orang. Ya seperti itulah. Dengan astagfirullahaladzim. Kamu itu dibungkus gitu. Nih. Lalu ketika saudara masuk walhamdulillahirabbil alamin, tentu yang paling bagus adalah saudara pun memang tetap memuji Allah dengan lisan saudara. Lisan saudara main. Ya seperti yang kemarin saya bilang, saudara butuh jodoh misalkan. Konten kan tadi saya bilang, konten apa aja. Cuman kebetulan atas izin Allah, konten yang sekarang kita bahas adalah semua bisa jadi pengusaha. Maka ketika saudara ganti konten ini dengan urusan jodoh saudara, walhamdulillahirabbil alamin ini gimana? Begini, ini contoh ya. Alhamdulillah ya Allah, usia saya 35. Beda kan dengan yang begini ngomong. Udah 35. Beda gak? Beda. Ya Allah, alhamdulillah, usia saya nyampe 35. Lain loh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di usia 35 ini saya sehat ya Allah. Saya punya mobil, saya udah punya rumah. Gara-gara itu kali ya jodoh takut sama saya. Masalah gitu. Ya Allah, pekerjaan juga saya bagus. Puji Allah, puji. Kalau bisa ente sampai lupa sama konten. Keren tuh. Puji Allah, berhenti sampai di sini, lupa sama konten. Cakep dah udah. Maksudnya Ustaz, begini ya. Itu doa sebenarnya. Alhamdulillah aja ini udah cukup banget gitu. Ini dia the best doa tuh ini, alhamdulillah. Tentu saja, bukanlah sebuah kesalahan bila saudara pun tetap menyebut konten. Yang pengen motor nih, yang pengen motor. Alhamdulillah ya Allah, ada busway, mantap dah udah. AC-nya kemarin mati, ya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada AC-nya. Coba kalau demo busway, alhamdulillah kan, baru masuk konten. Tapi kalau bisa mah ya Allah, saya sering melihat kanan kiri enak banget pakai motor. Ya Allah, kasih saya motor ya Allah, kalau emang saya pantas dapat motor. Masuk ke konten. Ngobrol aja sama Allah, mau ngobrol. Nih dia. Ya. Insya Allah di segmen yang berikut ini kita akan belajar tentang the art of doa sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yakni the art of doa. Silakan yang mau lewat dulu. Saudara semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah selamat kembali ke acara Darul Quran. Saya tadi tuh bawa bebek saya di mana ya? Coba ada yang bisa ambilin bebek saya? Ada? Ayo, di mana? Dijual ya? Mana? Ada? Ayo, di mana? Ini aja, di mana? Oh. Nggak penting. Saya cuma mau ngomong begini. Ente kalau hilang Allah nggak pusing. Hilang bebek pusing. Pada nyariin nih, ada yang nyari di kolong, ada yang nyari di meja. Pemirsa nggak kelihatan sih, nggak bisa ngelihat tuh bingungnya teman-teman di studio Antep. Kita kalau ngandelin modal, lo usaha, terus modal hilang, lo jadi pusing. Tuh ada usaha nggak ada modal. Itulah karena ente ngandelin modal, bukan ngandelin Allah. Coba dong ngandelin Allah. Kalau ngandelin Allah gimana? Step 1. Ini baru step 1 loh. Kita belum belajar visi misi ya. Kita belum belajar tentang doa orang tua. Kita belum belajar bagaimana seperti Bustami misalkan. Waktu mau ikut seleksi nasional sepak bola itu, ibunya sampai jual anting, masya Allah, 100.000 tuh si Bustami dibeliin sepatu. Alhamdulillah, lalu emaknya mendoakan Bustami kan, mudah-mudahan kamu nanti nggak perlu emak beliin lagi sepatu. Belum loh, kita belum bicara tentang bagaimana menggunakan orang tua untuk modal ente jadi pengusaha.
ente datang ke rumah, ente bisikin emak, mak doain dong biar ayah jadi pengusaha. Ntar emak kan ayah bawain martabak. Kalau sekarang kan berbor buat martabak sampai cukup. Terus emak kita megang pipi kita, iya gue tahu emang lo miskin, emang lo susah, kan mau doain deh. Mau jadi pengusaha apaan emang? Gak tahu mak, mau doain aja dulu. Cakep. Orang yang ngandelin ya, tadi kan saya nyontohin tuh bebek gue mana nih, bebek gue mana nih. Pada bingung nyariin bebek, padahal saya cuma mau nyontohin pemirsa. Kalau kita sama Allah, Allah gak pernah kehilangan. Maksudnya Allah gak pernah hilang gitu. Kita yang sering hilang mah, Allah mah diem aja. Allah mah ada terus, dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Gara-gara ente ngandelin orang dalam, begitu orang dalam gak ada, apa ente bilang? Ah, sepi proyek sekarang Pak Ustaz. Anda udah gak ada lagi orang dalam, belum on kan tuh. Salah ente ngandelin orang dalam. Coba ngandelin Allah yang punya kantor itu, ngandelin Allah yang punya lembaga itu, ngandelin Allah yang punya negara ini. Ikutin dia random doanya. Random doa gimana? Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun sama Allah. Ya Allah ampunin saya. Barangkali selama ini saya punya proyek, tapi gak pernah dibawa ke Engkau ya Allah. Bro, hari ini saya punya proyek ya Allah. Memang tidak ada modal, tapi saya yakin ya Allah, Engkau lah sebaik-baiknya modal. Terus puji ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih lumayan lah, walaupun saya gak punya modal, tapi saya udah ada proyeknya. Kerjaan kau kan jadi lebih ringan. Godain Allah. Coba kalau yang gak ada modal, gak ada proyek, kan dua-duanya tuh. Insya Allah buat Allah mah ada yang solid. Tapi kita jadiin itu sebagai pujian pada Allah. Selesai saudara. The art of doa ini, menjelang terakhir ini adalah apa? Satu, menurut saya ya, yang menjadi the art of doa adalah kalau bisa kita mendoakan yang lain. Jadi kalau mau cakep nih teman-teman ya, pengen jadi pengusaha, lalu memilih jalan doa misalkan sebagai the beginning ya, maka seninya berdoa adalah doakan yang lain. Ya Allah, jadikan teman-teman saya pengusaha ya Allah. Jadikan sebanyak-banyaknya kaum muslimin muslimah, mukmin pengusaha ya Allah. Jika saudara kanan kiri saya kerabat, terus doain. Ente nguping nih, denger nih, ada temen lagi butuh modal, ente doain dia. Ente nguping nih, ada temen lagi nyari proyek, ente doain dia. Ente nguping nih, ada temen yang lagi ikut tender, doain dia. Ente doain nih, ada temen yang lagi seminar bisnis nih sama Yusuf Mansur nih, pengen banget jadi pengusaha, doain dia. Nih, the art of doa, doain. Doain yang lain. Kemudian the art of doa yang lain adalah disertai amal soleh. Disertai amal soleh. Kita akan bahas ini soal di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin pemirsa atas semua kesalahan Yusuf Mansur, saya dan kawan-kawan Darul Quran. Insyaallah di pertemuan besok akan mengumumkan nomor rekening untuk saudara-saudara yang mau ikut untuk mendirikan percetakan Al-Quran, di mana kemudian Al-Quran ini akan kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya pun mengundang saudara semua untuk bersedekah sawah, ya, di mana sawah itu nanti hasilnya untuk makan para santri penghafal Quran, makan para ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan saya umumkan nomor rekeningnya. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.